Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat pagi juga, selamat siang. Kali ini kita akan berbagi wawasan tentang salah satu isi perjanjian air ya antara Singapura dengan Malaysia. Bagaimana kisahnya? Simak terus paparannya sampai tuntas. Singapura dan Malaysia itu memiliki konflik yang berkepanjangan atas pasokan air ya. Sebagaimana kita ketahui, negara terkecil di ASEAN ini adalah negara yang sangat bergantung sekali akan air terhadap negara tetangganya. Negara yang berada di Selat Malaka dan di ujung tanduk dataran Malaya ini setiap tahunnya mengimpor air yang sangat banyak dari Malaysia ya, salah satunya. Kalau pasir atau tanah dari Indonesia, kalau air dari Malaysia. Jadi istilahnya kalau tidak ada pasokan air dari Malaysia, ya warga Singapura tidak bisa mandi, tidak bisa cebok mungkin ya, bahkan mungkin sekali tidak bisa minum atau sangat terbatas sekali untuk pasokan air minumnya. Keadaan ini bukan hanya saat ini, tetapi kebutuhan akan air ini sudah berlangsung sejak mereka masih di bawah kolonial Inggris atau di bawah kekuasaan kolonial Inggris ya. Namun akhir-akhir ini Malaysia merasa keberatan atas beberapa perjanjian air antara negaranya dengan negara Singapura karena menganggap bahwa harga air yang diberikan oleh Singapura terhadap Malaysia terlalu kecil. Namun di sisi lain, Singapura berdalih bahwa harga itu sudah pantas karena Singapura selain memberikan uang cash, mereka juga yang bertanggung jawab untuk permodalan dan pemeliharaan akan air tersebut. Kalau kita lihat sejarahnya, untuk memastikan pasokan air yang cukup di kota kolonial Singapura sebetulnya sudah berkembang pesat sejak tahun 1900-an, bahkan tepatnya sekitar tahun 1910. Kepemimpinan Kota Madya Singapura dan Sultan Ibrahim ya dari negara bagian dari teritorial Johor di negara tetangga Malaya pada waktu itu menandatangani sebuah perjanjian yang mengizinkan Singapura untuk menyewa tanah di Johor dan menggunakan airnya secara gratis pada awalnya itu ya. Kemudian Departemen Air Kota Singapura ya di bawah pimpinan David J. Munen mulai mengimpor air baku dari Gunung Pulai sekitar tahun 1927 dan menyaringnya pada tanggal 31 Desember 1929. Sejak itulah beberapa perjanjian air telah ditandatangani antara kedua negara. Kemudian dalam sejarahnya, pada mulai abad ke-20, perjanjian air pertama ditandatangani antara Sultan Ibrahim II, yakni Sultan Johor, dan Komisaris Kota Madya Kota Singapura pada tanggal 5 Desember 1927. Kemudian pada tanggal 1 September ya, 1961, Federasi Malaysia menandatangani perjanjian yang memberi Singapura hak untuk mengambil hingga 86 juta imperial galon atau sekitar 390.000 mm kubik air per hari secara kolektif, mulai dari Sungai Tebrau, Sungai Skudai, Waduk Pontian, dan Gunung Waduk Pulai yang berlaku sampai tahun 2011. Selanjutnya pada tanggal 29 September 1962, kesepakatan baru ditandatangani yang memberikan Singapura hak untuk menarik hingga 250 juta galon atau sekitar 1.100.000 mm kubik per hari dari Sungai Johor yang berlaku sampai tahun 2061. Dari kedua perjanjian tersebut ditetapkan harga 3 sen Malaysia per 1.000 galon imperial atau 4.500 liter 3 sen Malaysia ya. Kemudian pada abad ke-21, pemerintahan Malaysia merasa keberatan akan harga yang diberikan Singapura terhadap Malaysia akan pasokan airnya.
merasa keberatan tapi terus diperpanjang ya. Nah, itu politik yang mungkin di dalamnya. Sehingga pihak Malaysia membuat sebuah sanggahan di mana perjanjian-perjanjian itu ditandatangani dalam waktu yang berbeda dan bahwa harga pun harus disesuaikan atau harus dinaikkan. Pihak Malaysia pun membuat perbandingan dengan mengutip contoh air yang dijual oleh Cina ke Hong Kong di masa lalu, yakni kira-kira 5,8 dolar per 1000 galon atau per 4.500 liter. Namun Singapura mengklaim bahwa perbandingan harga ini tidak adil karena sementara Hong Kong telah menanggung biaya pembangunan infrastruktur dan Cina telah menanggung biaya pemeliharaan untuk menyediakan air ke Hong Kong. Sedangkan Singapura membayar semua waduk di Johor, bendungan, jaringan pipa, pabrik pelalatan, dan infrastruktur lainnya. Dan Singapura membayar semua pengoperasian dan pemeliharaannya. Namun pihak Malaysia terus mencari cara untuk kembali ke meja perundingan, ya. Salah satunya ketika pada tanggal 25 Juni 2018 Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyatakan niatnya untuk merundingkan kembali perjanjian dengan Singapura karena ia memandang rendahnya harga air yang diekspor ke Singapura telah mengakibatkan Malaysia kehilangan sejumlah pendapatannya. Oke, itulah salah satu perjanjian antara Singapura dan Malaysia yang sampai saat ini masih berlaku dan masih menjadi polemik kedua negara. Menurut pendapat kalian, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini, terutama untuk bangsa kita ya? Tulis di kolom komentar. Oke, mungkin banyak fakta lain yang belum diulas dalam video ini. Mohon maaf, itu keterbatasan dari saya. Karena jujur, saya bukan seorang ahli, namun manusia pembelajar yang sedang menikmati proses belajar. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kasih saran, ide, dan masukannya di kolom komentar demi perbaikan di video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam Historical Project.